Gila ya, cowok lepehin cewek spek Yuki Kato gini ya. Iya. Yeah. Yuki Kato ya guys. Selamat datang di channel Desfree UK. Hari ini kita mau cari cuan, kita mau on beat ya. Sekaligus kita cari customer nanti yang bisa diajak ngobrol. Sama nanti kita ajakin podcast. Oke, jadi ikutin terus keseruannya hari ini. Gaspol. Oke, kita verifikasi muka dulu ya. Oke, kita dapat. Kita ambil dulu ya ini ya. Oke, warga online kita udah nganter, tapi customernya belum mau diajak ngobrol ya. Oke, ini kita selesaikan dulu ya. Oke. Tidak. Oke. Oke. Sip, kita cari lagi. Yes, dapat lagi, kita ambil dulu ya. Aduh, warga online ternyata sulit ya dapat izin untuk bikin podcast gitu ya. Tapi gue sih nggak nyerah ya. Kita coba lagi. Oke warga online, saatnya kita jemput. Kita udah dapet nih. Perjalanannya kurang lebih 45 menit dari tempat jemput ke lokasi pengantarannya. Semoga kali ini customernya mau ya diajak podcast, diajak ngobrol dan orangnya asik. Oke, gaspol. Selamat sore Kak. Sore. Ke Bintaro ya. Iya. Oke. Kak Aul ya namanya tadi Kak ya? Betul Kak. Kak Aul pengen cerita atau sharing hal-hal yang dialami pada saat menjalankan sebuah hubungan gitu ya tadi ya? Iya tadi. Ya, emang pahit banget Kak? Atau Pahit gimana sih? Pahit, cuman kan ya namanya dari kisah yang pahit ini kan pasti ada sebuah pembelajaran yang suatu saat nanti biar tidak terjadi lagi sama mereka dan bisa berpikir lebih logis lah ya. Oke. Jadi kenal sama cowoknya sebenarnya sebelumnya di mana? Sebelumnya kenal di mall. Oh, oke. Kenalnya di mall. Terus jadi tuh awalnya dia mau nyobelangin aku sama adiknya kayak. Oke. Terus kayak sudah gitu nanya kan, nyamperin lah ngeliatin. Aku nggak ngeh, dia ngeliatin terus tiba-tiba nyamperin. Boleh nggak ya minta WhatsApp-nya? Langsung gitu? Oh, tapi kan nggak aku kasih. Kayak aduh kayaknya kalau WhatsApp nggak bisa deh. Instagram aja gimana? Dikasih lah Instagram. Oh, jadi berawalnya dari Instagram dulu nih gitu. Dari Instagram Oke. ngobrol, kelanjutan Itu awal mulanya lah ya. mulanya lah ya. Awal mulanya, tapi agak beda dari yang lain ya. Iya. Gitu ya, kenalannya langsung ya. Karena mungkin dia orang asing kali ya. Mungkin ya. Tapi dia memang baru banget ada di Indonesia atau Iya, udah agak lama? Dia udah 8 tahun di Indonesia, 9 tahun jalan 10 tahun. Oh, berarti udah cukup lama sebenarnya ya. Iya. Tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia ya? Gak bisa bahasa Indonesia. Kadang kan nggak orang asing ada yang memang penasaran ingin mencoba, dia mencoba, ada yang ya udahlah ini apa adanya gitu. Terus udah ngejalanin hubungan udah lama gitu? Aku udah setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan sama dia. Awalnya nggak yang tinggal sama dia gitu sih, akunya kan kerja kan. Oke. Terus kayak karena aku sering lembur, kayak jarang ada waktu, kayak namanya kerja kita kan libur cuma seminggu sekali ya kayak. Iya, benar. Nah, seminggu sekali tuh cuman punya waktu seminggu sekali buat sama dia, sedangkan dia tuh pengennya yang aku tuh
faktor tinggal bareng gitu ya. Oh my god. Tadi satu rumah itu ada bertujuh. Oke, ya karena mungkin faktor ketemu terus. Ada rencana pengen nikah ya? Udah. Oke, walaupun berbeda keyakinan nih. Betul. Oke. Tapi kamu pernah ngajakin nggak? Pernah, aku pernah ngajakin Kak, kayak kalau misalkan kamu mau nikah sama aku gitu kan, kamu mau nggak masuk agamaku? Karena kan kalau di Indonesia nikah itu kita harus satu agama. Oke. Oh, kamu udah jelasin gitu kan? Oke. Terus kata dia, ya kenapa enggak? Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, sikap dia sangat berbeda dari sebelumnya Kak. Oke. Jadi kayak yang ketika aku melakukan kesalahan sedikit, besar-besarin. Oke. Masalahnya tuh kayak yang dipanjang-panjangin. Aku didiemin gitu. Kalau kita didiemin, kita ngelakuin kesalahan nih, terus dia marahnya dia kayak lebih kerasa ke kita nggak sih, kayak kok nyelekit ya gitu. Ada nggak momen apa gitu yang membuat kakak sadar tuh bahwa ini sebenarnya hubungannya udah nggak sehat nih? Momen yang bikin aku kayak hubungannya kayaknya udah nggak sehat, udah nggak layak untuk dilanjutin itu tuh ketika kayak dia selalu mengutamakan uang. Oke. Itu layak yang kamu nggak bisa hidup kalau nggak ada uang. Kamu nggak bisa hidup kalau nggak ada aku. Kamu butuh uang, kamu butuh ini kayak. Wah, kita sebagai wanita, maksudnya oke lah, aku sadar ya kayak emang gue tinggal bareng lo gitu kan. Tapi kayak yang bukan berarti segala hal itu tuh uang gitu kan. Oke. Oh, jadi kakak punya prinsip gitu ya kak ya? Gitu. Punya prinsip bahwa uang itu enggak segalanya. Oke. Tapi memang kita nggak munafik ya, memang di dunia ini kita memang butuh uang gitu kan. Oke. Tapi bukan semua hal itu kita bisa lakuin karena adanya. Kakak usianya berapa sih sekarang kalau aku boleh tahu kak? Aku masih muda, aku masih 20 tahun jalan 21. 20? Ya beda setahun 2 tahun lah kita ya. Memang iya ya. Kakak pernah gitu, maksudnya dia yang salah tapi Aku yang minta maaf. Setiap permasalahan aku yang minta maaf. oh. Dia tidak akan mengakui kesalahannya, mau kesalahan kecil ataupun besar. Dia akan merasa gue ini benar, gue nggak pernah salah. Oke. Karena aku juga baru loh kak kayak hubungan sama orang luar. Oke. Oh, Mungkin beberapa aku ketemu sama orang-orang Cina gitu kan. Bukan sekali 2 kali ya, cuman kayak tapi nggak yang sampai berhubungan seserius ini gitu kan. Kayak yang cuman yang temenan lah gitu ya, kita main bareng gitu kan, kita ketemu gitu kan, biasa. Tapi kan kadang kayak kita tahu sikap seseorang itu ketika kita tuh udah sehari-hari sama dia gitu. Oke. Baru pemirsa lah kak. Ya, ini informatif banget sih. Soalnya sebelumnya aku nganggapnya ya semua orang ya sama lah ya gitu ya. Mau dari etnik manapun mungkin sama lah. Oh ternyata berbeda ya gitu ya. Oke. Nah tapi ada nggak sih hal-hal positif yang kakak terima atau enggak yang kakak dapetin gitu ya selama menjalani hubungan banyak sama banget kak. Dari yang luar. aku disuruh belajar bahasa Mandarin. Sebelumnya kan aku sama sekali nggak bisa bahasa Mandarin. Oke. Aku penasaran nih. Aku buka YouTube, aku buka Instagram, pokoknya yang pelajaran-pelajaran bahasa Mandarin yang sehari-hari lah yang bisa kita tanyakan ke dia gitu kan. Di situ aku belajar jadi kayak aku jadi bisa Mandarin. Itu positifnya. Kedua, aku yang nggak ngerti bisnis, aku jadi ngerti bisnis. Karena even dia nyuruh aku untuk berbisnis kan. Oh, memang dia nyuruh kakak buat berbisnis ya. Karena kan yang tadi aku bilang dia tuh pengennya ketika aku sama dia, aku jadi istri dia tuh pengennya aku ngebagi bisnis dia. Jadi dia juga sebenarnya ngelihat masa depan ya. Betul, sama kamu ya. Sebenarnya ngelihat masa depan ya, mungkin caranya aja yang salah ya kayak. Itu tuh karena sebenarnya aku cek-cek sampai aku pindah itu karena entah emang dia netting atau gimana ya. Negatif thinking maksudnya. Netting ya. Bukan yang kalau kita main badminton netting gitu bukan ya? Oh bukan. Itu net ya, itu kena net ya. Oh kena net. Kena net ya. Oke. Terus kayak itu tuh karena 3 hari lalu itu aku pulang kerja. Aku kan kerja di toko dia kan karena aku bosen sehari-hari di rumah terus nggak ada aktivitas. Aku minta kerja lah. Oke. Aku pengen kerja gitu kan. Terus ya udah kamu kerja di toko aku aja katanya. Sebagai kasir. Oh kasir. Oke. Ya. Jadi aku pengen
jam ya berarti ya? Oke. Ini aja ya formalitas aja kali ya? Iya, formalitas aja, pokoknya aku 5 jam aja. Biar ada kesibukan gitu maksudnya. Oke. Dia tuh sampai yang aku udah izin sebelumnya, aku mau keluar, aku mau nyari make up di Central Park, gini. Izin lah ya. Izin lah ya. Dia bilang oke, iya. Terus ketika aku sampai ngirim foto, aku video, aku lagi di tempat make up, aku lagi nyari make up, aku videoin kan. Oke. Terus dari gitu aku kirim ke dia jam pas aku mau pulang lagi jalan nyari ojek kan. Oke. Terus udah gitu dia nelpon, nggak keangkat karena HP-nya di tas. Oke. Pas aku buka, dia nelpon, aku telepon balik di reject. Marah-marah kan dia, kamu ketemu sama cowoknya, katanya gitu kan. Kamu nggak bisa dikabarin, kenapa kamu selalu hilang kabar gitu lah. Aku lagi di jalan pulang, aku lagi di Gojek, aku lagi di Gojek. Oke. Aku nyarinya Gojek yang offline karena baterai aku udah sedikit low gitu kan. Oke. Marah-marah lanjut ngechat panjang tuh kan, nggak Oke. mungkin aku jelasin ngechat panjang gitu kan. Jadi marah-marah gitulah, marah-marah nggak jelas gitu kan. Kata aku gini, tunggu di rumah, kita obrolin di rumah. Oke. Aku jalan pulang, aku sampai, terus aku masuk. Pas aku masuk dia udah nunggu di kamar kan. Kak melo banget lah ya Iya. ceritanya ya. Oh gitu, gitu. Terus Oke. kayak yang ketika dia marah-marah ke aku gitu kan. Oke lah kalau dia marah, aku dengerin, aku cerna gitu kan. Oke. Tapi ketika aku menjelaskan apa yang aku minta, apa yang aku mau, bahkan dia tidak bisa terima. Gak bisa terima ya? Gak bisa, kamu tuh gak bisa, kamu tuh harus gini loh, kamu tuh harus kayak apa yang aku mau lah gitu. Oke. Aku gak bisa kan, jadi ya udahlah, akhirnya aku memutuskan oke, aku gak bisa gitu. Lu, gua, N gitu ya? Yes, lu, gua. Iya ya. Kita usahanya juga sebenarnya baik-baik ya. Udah Oke. kalau misalkan kayak gini, kamu gak bisa sama aku juga gak bisa sama kamu. Oke. Dia pernah tuh, dia udah pernah sekali ngusir aku. Oke. Tapi itu karena aku lagi bantu ibu aku nyari kosan. Oh. Kosan oke. kontrakan gitu kan. Sebelumnya dia udah pernah nyuruh aku keluar gitu kan. Tapi ada tapinya. Tapi dia nggak nyuruh aku pulang. Terus aku nggak pulang. Malam-malam aku lagi makan malam. Dia nanya, kamu nggak pulang malam ini? Terus aku bilang, kamu kan sebelumnya marah ke aku. Kamu bilang aku nggak usah pulang. Aku nggak pulang. Seharusnya kamu berpikir lah bagaimana lagi sebagai calon istri gitu kan. Oke, dia tetap nyalahin kamu lah ya. Artinya di segala sesuatu hal kalau ada konflik pasti dia nyalahinnya ke kamu. Terus ini kan kamu udah kelar nih berarti? Udah selesai. Udah selesai sama orang ini gitu ya. Udah. Jadi kira-kira nanti ke depannya gimana sih kamu tuh belajar dari pengalaman yang udah dijalani. Ini kan 1 tahun 2 bulan ini kan sebenarnya kan Panjang ya. waktunya cukup lama ya. Berhubungan dengan orang asing yang sebelumnya emang belum pernah gitu ya kan. Ini pengalaman ini nih kayak gimana sih bisa membantu kamu untuk membangun lagi masa depan kamu. Kamu kan masih 20 tahun lah ya, sama lah ya kita ya, kurang lebih beda sedikit. Sama ya. Gimana kira-kira? Kalau misalkan aku kayaknya untuk apa ya, hubungan aku kebelakangin dulu kali ya. Sekarang fokus di karir dulu. Oke. Aku maunya kayak udah sekarang kayak aku cari kerja lagi. Aku menata masa depan aku dari yang sebelumnya, menata lebih baik lagi. Kalau misalkan memang sudah dapat pasangan yang oke nih, udah cocok nih, aku mau berhubungan lagi nih, mungkin baru bisa. Tapi dengan ada tapinya nih, dengan ada alasan kayak satu, aku tidak boleh ketergantungan pasanganku. Kedua, aku nggak akan mau yang namanya aku diatur di luar batasku. Yang ketiga, aku mau ketika sebuah masalah itu kita harus udah fix nih, kita selesainya secara dewasa. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang ngedeketin kamu, orangnya baik banget nih, orangnya baik banget, terus juga punya tampang juga, terus juga punya mapan lah gitu, terlihat baik di awal. Kira-kira kamu dengan kondisi yang baru selesai, kamu bakal ini bakal Respon, gitu. ngelanjutin nggak? Maksudnya tuh
Karena si cowok ini misalnya dia ngajak inilah gitu, ngajak ke arah yang lebih serius gitu, maksudnya pacaran lah mungkin gitu. Gimana? Kalau serius kayaknya nggak mungkin pacaran ya. Langsung ya? Langsung ya gitu. Langsung kan. ya. Kalau serius kayaknya nggak mungkin ngajak pacaran ya, langsung ya. Kan sekarang dalam agamaku juga kan ta'aruf ada kan. Oh, gitu kan. maunya ta'aruf. Iya. Daripada aku mengulang sakit hati yang sebelumnya udah terjadi. Gitu kan? Gak mau HTS. Terus kira-kira Kak Aul punya pesan-pesan apa nih buat warga online ya, yang mungkin sedang mengalami hal yang sama dengan kakak, atau mungkin pengen lepas nih dari hubungan yang toksik, pengen lepas dari hubungan yang mungkin terasa gelap ya buat mereka. Kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan? Pesan buat warga-warga online-nya kakak ini, buat kalian, kalau menjalin hubungan, cobalah berpikir secara logis. Kalau misalkan menurut kalian hubungan itu udah nggak sehat, secepatnya lah untuk diberhentikan, secepatnya untuk dilepaskan. Karena itu bakal mempengaruhi kehidupan kalian ke depannya. Itu aja sih ya. Oke, mungkin secara spesifiknya hal yang yang bisa dijadikan motivasi untuk lepas. Kadang kan kita karena udah saling keterikatan, udah saling bersama segala macam, tapi ngalamin hal yang seperti pengalaman Kak Aul tadi, agak sulit nih gitu. Maksudnya titik keluar dari lingkaran setan itu sebenarnya apa sih? Gitu. Kalau aku sih awalnya juga aku susah ya, cuman kayak yang setelah aku pikir-pikir, aku berpikir positif dan negatifnya Kak. Oke. Kayak aku berpikir positifnya dulu, aku berpikir negatifnya, kita bandingkan nih, lebih banyak positifnya atau negatifnya, dan ternyata yang aku rasakan ini terlalu banyak negatifnya. Jadi sampai akhirnya kayak oke lah, aku sadar, aku berpikir secara logis, toh kan cowok bukan dia doang gitu kan. Siapa tahu aku dapat yang jauh lebih dari dia. Cowok bukan dia doang. Cowok ya. Okay. Jadi aku bisa dapat yang mungkin nanti aku suatu saat dapat yang jauh lebih baik dari dia. Itu sih Kak. Tapi dari sekian panjang cerita yang Kak Aul cerita tadi, ya aku sih berpikir gila ya cowok ngelepehin cewek spek Yuki Kato gini ya. Yuki Kato guys. Warga online coba lihat, ya kan? Beda tuh, ya kan? guys. Beda ya. 11-12 lah ya sama Yuki Kato ya. Amin. Tapi ini thank you banget loh, udah mau ngobrol. Jarang loh ada customer yang mau berbagi cerita kayak begini, terang-terangan gitu ya kan. Pokoknya thank you banget udah mau berbagi, mau sharing. Mudah-mudahan nanti dapat yang terbaik, dapat penggantinya lagi. Amin. Dijauhkan dari orang-orang yang pengen berbuat jahat lah terhadap Kak Aul ya. Thank you warga online-nya Kak siapa sorry? Desfri. Kak Desfri. Oke, kita udah sampai Kak. Sampai ya Kak. Aku paymentnya tadi pakai GoPay ya Kak ya? Oke, thank you ya. Oke, welcome. Sebelumnya di Cirebon. Oh di Cirebon. Iya. Cirebon, Vina Cirebon ya. Berarti kenal sama Vina Cirebon Mas? Gua nggak kenal.